Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Chandra dengan NIM 22130044. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancang bangun alat pemberi pakan ayam dan pengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis Programmable Logic Control atau PLC. Baik, pada bab 1 yakni latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini membuat masyarakat mengharapkan adanya kemudahan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dengan semakin majunya teknologi yang ada, diharapkan nantinya mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam berwirausaha, sehingga nanti diharapkan akan menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif dalam pengelolaannya. Indonesia merupakan negara agraris yang dimana mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah bertani, peternak, dan nelayan. Peternak merupakan komoditas yang cukup diminati masyarakat perdesaan. Salah satu peternakan yang umum dilakukan adalah peternakan ayam pedaging. Dalam usaha peternakan ayam pedaging ini diperlukan pemeliharaan yang lebih agar dapat menghasilkan ayam pedaging kualitas yang baik. Pada umumnya, kebanyakan peternak ayam pedaging ini masih melakukan pemberian pakan ayam dan pengaturan suhu masih dilakukan secara manual. Dengan adanya rutinitas peternak tersebut, maka timbullah suatu masalah, yakni dalam pemberian pakan ayam yang membutuhkan ketepatan waktu dalam pemberian pakan. Banyaknya ayam yang harus diberi pakan membuat peternak harus mengeluarkan banyak tenaga dan juga memerlukan bantuan dari orang lain. Selain dari itu, ditambah lagi dengan permasalahan cuaca yang tidak menentu. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, muncullah suatu ide dalam membantu peternak dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan membuat suatu alat pemberi pakan ayam dan menjaga suhu optimal kandang, yaitu alat pemberi pakan ayam dan pengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis Programmable Logic Control pada kandang tertutup. Yang nantinya dengan diterapkannya alat ini dapat membantu peternak dalam pemberian pakan ayam dan juga dapat menjaga suhu kandang agar tetap optimal, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan mutu ayam yang lebih pedaging yang lebih meningkat dan hemat waktu serta menghemat biaya operasional dalam pemberian pakan ayam. Adapun rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana merancang bangun alat pemberi pakan dan mengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis PLC. Kedua, bagaimana hubungan antara output PLC dengan motor. Yang ketiga, bagaimana cara kerja alat pemberi pakan dan mengatur suhu. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, otomasi kandang hanya terdiri dari pemberian pakan dan penjagaan suhu optimal lingkungan kandang. Yang kedua, PLC Omron digunakan sebagai pengendali utama. Yang ketiga, perancangan leader diagram PLC menggunakan Zen Support Software. Yang keempat, sistem kendali yang dibangun berbentuk sistem kendali open loop. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah yang pertama, merancang bangun otomasi pada pemberian pakan ayam dan penjagaan suhu optimal ayam pedaging pada kandang tertutup. Yang kedua, mengetahui sistem kerja alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis berbasis PLC pada kandang tertutup untuk ayam pedaging. Yang ketiga, untuk mendapatkan model alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis ayam pedaging yang dapat diterapkan di peternakan ayam. Yang keempat, membantu peternak dalam mempermudah proses pemberian pakan dan penjagaan suhu kandang dalam sebuah peternakan ayam pedaging di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah akan didapatkan perancangan alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis ayam pedaging sehingga mempermudah peternak ayam dalam memberi pakan ayam dan peternakan dan menjaga suhu kandang. Bab 2. Tinjauan pustaka.
pengetahuan pustaka. Yang pertama, Programmable Logic Control. PLC pada dasarnya adalah sebuah komputer yang harus dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau mesin. Proses ini dikendalikan dapat berupa regulasi variabel secara kontinu, seperti pada sistem-sistem servo, atau hanya melibatkan kontrol dua keadaan on atau off saja. Tetapi dilakukan berulang-ulang, seperti umum dijumpai pada mesin pengeboran, sistem konveyor, dan lain sebagainya. Pada umumnya, sebuah PLC mempunyai 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, unit prosesor atau Central Processing Unit atau disingkat CPU, yang di dalamnya berisi mikroprosesor yang mampu menginterpretasikan sinyal-sinyal masukan dan melakukan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori. Lalu mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang diambil sebagai sinyal-sinyal kontrol ke antarmuka keluaran. Yang kedua, unit catu daya yang diperlukan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau AC dari sumber menjadi tegangan arus searah atau DC, yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian-rangkaian di dalam modul-modul antarmuka masukan dan keluaran. Pemrograman digunakan untuk memasukkan program yang dibutuhkan ke dalam memori. Program-program tersebut dibuat dengan menggunakan perangkat pemrograman dan selanjutnya dipindahkan ke dalam PLC. Yang keempat, unit memori merupakan tempat menyimpan program yang akan digunakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan yang disimpan di mikroprosesor. Bagian masukan dan keluaran merupakan antarmuka di mana prosesor menerima informasi dari dan mengkomunikasikan informasi kontrol ke perangkat-perangkat di luar. Sinyal-sinyal masukan dapat berasal dari saklar-saklar, sensor-sensor, dan sebagainya. Sinyal-sinyal keluaran bisa diberikan pada alat pengas motor, katup, lampu, dan sebagainya. PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu rangkaian kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang digunakan sudah dimasukkan. Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu yang kemudian akan meng-on atau meng-off-kan output-outputnya. Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan-pendekatan sistematis dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, rancangan sistem kendali. Dalam tahapan ini, si perancang harus menentukan terlebih dahulu sistem apa yang akan dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Sistem yang dikendalikan dapat berupa peralatan mesin ataupun proses yang terintegrasi yang sering secara umum disebut sebagai kontrol sistem. Yang kedua, penentuan input atau output. Pada tahap ini, semua piranti masukan dan keluaran eksternal yang akan dihubungkan ke PLC harus ditentukan. Piranti masukan dapat berupa saklar, sensor, valve, dan lain-lain. Sedangkan piranti keluaran dapat berupa solenoid, katup elektromagnetik, dan lain-lain. Yang ketiga, perancangan program atau program desain. Setelah ditentukan input dan output, maka dilanjutkan dengan proses merancang program dalam bentuk ladder diagram dengan mengikuti aturan dan urutan operasi sistem kendali. 4. Pemrograman atau programming. Yang kelima, menjalankan sistem atau run the system. Pada tahapan ini perlu dideteksi adanya kesalahan-kesalahan satu persatu atau debug dan menguji secara cermat sampai kita memastikan bahwa sistem aman untuk dijalankan. Selanjutnya, ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang dibuat dari persamaan fungsi logika dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau fungsi waktu
dan pencacahan. Leader diagram terdiri dari susunan kotak-kotak dalam satu grup perintah secara horizontal dari kiri ke kanan dan terdiri dari banyak grup perintah secara vertikal. Contoh dari leader diagram ini adalah kontak normally open, kontak normally close, output coil, pemindahan data. Garis vertikal paling kiri dan paling kanan diasumsikan sebagai fungsi tegangan. Bila fungsi dari grup perintah menghubungkan dua garis vertikal tersebut, maka rangkaian perintah akan bekerja. Selanjutnya yang B, ada motor DC. Motor DC adalah motor yang memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Berdasarkan karakteristiknya, motor arus searah ini mempunyai daerah pengaturan putaran yang luas dibandingkan dengan motor arus bolak-balik, sehingga sampai sekarang masih banyak digunakan pada pabrik-pabrik yang mesin produksinya memerlukan pengaturan putaran yang luas. Pada motor DC, kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konverter energi baik energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem lain. Yang C, yakni driver motor. H-bridge atau jembatan H adalah salah satu rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan motor DC. Pada penelitian ini digunakan H-bridge relay. Prinsip kerja rangkaian driver motor menggunakan relay tidak jauh berbeda dengan prinsip kerja rangkaian H-bridge menggunakan transistor. Relay pada rangkaian driver motor ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang akan mengatur perputaran dari motor. Yang D, relay. Relay merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan dalam beberapa peralatan elektronik dan di berbagai bidang lainnya. Relay adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup rangkaian dengan menggunakan kendali dari rangkaian lain. Sebuah relay tersusun atas kumparan, pegas, saklar, dan dua kontak elektronik normally open dan normally close. Normally close atau NC. Saklar terhubung dengan kontak ini saat relay tidak aktif atau dapat dikatakan saklar dalam keadaan terbuka. Yang kedua, normally open atau disingkat dengan NO. Saklar terhubung dengan kontak ini saat relay aktif atau dapat dikatakan saklar dalam keadaan kondisi tertutup. Bab 3, metodologi penelitian. Perancangan alat. Yang pertama, alat peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer atau laptop digunakan untuk pembuatan leader diagram. Yang kedua, kabel serial digunakan untuk komunikasi serial PLC dengan PLC. Yang ketiga, PLC on-board Zen 20C1DR DV2 digunakan sebagai pengendali utama. Yang keempat, motor DC digunakan untuk menggerakkan konveyor pakan, tutup konveyor, dan pembuka tandem pakan. Yang kelima, blower sebagai aktuator pengendali suhu. Yang keenam, pemanas sebagai aktuator pengendali suhu. Yang ketujuh, tandem pakan 1 buah. Yang kedelapan, konveyor panjang 4 meter. 9, bor PCB digunakan untuk membuat lubang pada papan PCB tempat komponen elektronika berada. Yang 10, solder dan penyedot timah untuk membuat rangkaian alat. Yang 11, larutan FECL digunakan untuk melarutkan jalur rangkaian pada PCB. 12, kabel digunakan sebagai wiring. 13, seperangkat alat kerja mekanik seperti tang potong, obeng, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun bahan-bahan yang digunakan untuk
penelitian ini berupa yang pertama trafo CT 5 ampere digunakan sebagai step down pada rangkaian adaptor. Yang kedua elko 2200 mikrofarad digunakan sebagai filter pada power supply. Yang ketiga IC 7824 dan IC 7812 sebagai regulator adaptor. Yang keempat dioda digunakan sebagai penyarah pada rangkaian adaptor. Yang kelima relay digunakan sebagai saklar on off pada rangkaian dan digunakan sebagai rangkaian bridge. Yang keenam dioda digunakan sebagai pada setiap aktuator. Kerja penelitian yang pertama, perancangan diagram blok. Pembuatan diagram blok rangkaian ini bertujuan untuk mempermudah realisasi sistem yang akan digunakan. Yang kedua, implementasi rangkaian. Yang A, memilih rangkaian dari masing-masing diagram blok diagram. Yang B, menentukan komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian. Yang C, merangkai dan uji coba rangkaian dari setiap blok pada dalam papan percobaan. Yang D, menggabungkan rangkaian setiap blok. E, membuat program dan masukkan ke PLC. Yang F, merangkai komponen dalam PCB. Yang ketiga, pengujian alat dan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat yang dibuat. Yang kelima, analisa dan simpulan serta pembuatan laporan. Adapun blok diagram sistem dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang dimana pada saat di-on-kan PLC akan memerintahkan untuk motor menutup atau membuka konveyor. Selanjutnya motor tandem pakan, selanjutnya motor konveyor, selanjutnya blower, selanjutnya pemanas. Diagram alir kerja alat. Ketika tombol on diaktifkan, motor membuka pakan dan motor konveyor secara paralel bergerak secara bersamaan selama 15 detik sehingga pakan akan berjalan sampai pada konveyor. Setelah 15 detik pakan berjalan pada konveyor, maka motor membuka pakan dan motor konveyor akan berhenti. Setelah motor pembuka pakan dan motor konveyor berhenti, maka motor pembuka tutup konveyor akan bergerak membuka konveyor selama 3 detik. Setelah menunggu selama sekitar 1 menit, pakan selesai dimakan oleh ayam, maka secara otomatis motor penutup konveyor berjalan menutup konveyor selama 3 detik. Sehingga proses ini berjalan selama kerja ini menggunakan fungsi timer pada sistem PLC yang sudah diprogram sebelumnya. Begitu seterusnya. Proses ini akan berlangsung sampai hitungan pakan ayam habis sesuai dengan jumlah ayam. Sedangkan pada pengaturan suhu digunakan dua aktuator berupa blower pendingin dan blower pemanas. Terlihat pada diagram alir kerja bahwa blower pendingin akan hidup secara otomatis di pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan pemanas akan hidup secara otomatis pada pukul 20.00 sampai 06.00. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila banyak kekurangan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.